Gitu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan pengurus MUI Kota Bandung. Yang kami hormati, kami banggakan pengurus MUI Kecamatan dan Kelurahan. Juga yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, yang alhamdulillah dengan qadarullah kita bisa berjumpa dalam acara pendidikan kader ulama tingkat lanjut MUI Kota Bandung. Kebetulan saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan yaitu metodologi ya, atau manhaj istihad para ormas Islam. Jadi metodologinya gimana? Kita tahu bahwa ormas Islam yang eksis ya, itu ada 4. Pertama Nahdlatul Ulama, kedua Muhammadiyah, ketiga Persis, dan MUI. Itu yang akan kita bahas bersama-sama untuk sharing bagaimana metodologi masing-masing itu, agar supaya kita nanti di masyarakat lebih mengena gitu. Jangan sampai ada di masyarakat metode satu dengan metode lain itu jadi istilahnya tuh khilafiyah, jadi papaseaan. Nah itu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu kami mulai. Nah ini adalah mungkin bapak-bapak sudah sangat familiar ya, bahwa 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dunia ini, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Bandung, tapi dunia ini sudah disepakati, apalagi pemerintah kita di Indonesia, bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, sudah jelas. Kedua as-sunnah atau hadis. Yang ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Ini sudah sepakat ulama semua juga, tidak ada yang tidak sepakat ya. Nah ini ormas-ormas yang 4 tadi ini kesini merujuknya ke sini ketika pada saat penggalian hukum, istilah akamnya ke sana, ijtihadnya melalui ini ya. Jadi Al-Quran, hadis Nabi atau sunnah, ijma, dan qiyas. Saya ingin memulai berbicara tentang masalah Al-Quran. Begini, kita tahu Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi yang terbesar. Dan mukjizat Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Untuk kita semua, untuk manusia di dunia. Itu Al-Quran, itu sudah perlu dicatat itu. Jadi Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang keberadaannya sampai hari kiamat. Contoh, ketika mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada nabi yang lain, itu hanya tidak sampai hari kiamat, sampai pada usia nabi meninggal, ya sudah, mukjizatmu itu hilang. Contoh seperti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkat, yang merupakan satu mukjizat yang terbesar untuk Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa. Itu hanya kita pada saat ini hanya bisa melihat bagaimana bentuknya tongkat Nabi Musa itu. Ada di Turki, yaitu ada di Museum Turki. Hanya itu. Tidak bisa, tidak bermanfaat untuk kita, tidak bermanfaat untuk umat, tidak.
Inilah kehebatannya Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Quran ada merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Nah, oleh karena itu kita bagaimanapun harus menggali dari sini. Quran harus kita gali. Dan apa? Karena Quran inilah artinya memberikan satu konsep yang begitu luas, ya, untuk kehidupan kita di dunia ini. Nah, kemudian nih tadi sudah saya sampaikan, Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya, itu. Kemudian semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Tadi saya sampaikan bahwa ketika pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tongkat kepada Nabi Musa, hanya pada ruang waktu itulah keberadaannya dan kesaktiannya yang namanya mukjizat dari Allah. Kemudian sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi yang berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu jangan heran sekarang kan banyak Al-Quran itu betul-betul dipelihara oleh Allah. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9 kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah tuh yang memelihara Al-Quran itu. Pokoknya sekarang ada orang macam-macam ya, mungkin bapak-bapak lihat di YouTube itu ada ibu-ibu yang menginjak-injak Al-Quran 2 hari, 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Jangan macam-macam Al-Quran. Ada orang sekarang umpamanya, maaf, pernah ada orang yang menulis satu huruf saja diplesetkan, ditulisnya itu salah. Begitu ada orang-orang tahfidul Quran, orang-orang tahfid melihat itu, oh Pak ini salah. Nah, oleh karena itu sekarang muncul di mana-mana rumah-rumah tahfid. Itu merupakan salah satu pemeliharaan Allah tetap Al-Quran kepada orang-orang, kepada kita sebagai umat-umatnya. Ini Al-Quran. Jadi sekali lagi kekuatannya mukjizat Quran itu sampai hari kiamat. Kemudian, nah ini kedua hadis ya. Tadi Quran sumber utama, kedua sekarang hadis. Hadis adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi salah satu fungsi hadis itu adalah menjelaskan sebagai bayan kepada Al-Quran. Seperti banyak Al-Quran mengatakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian datang hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kamu seperti salat aku. Itu dijelaskan. Jadi salah satunya adalah untuk bayan, penjelas daripada Al-Quran itu hadis tersebut. Kemudian ijma ya. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para ulama ahli ijtihad. Sekali lagi, ahli ijtihad, ijma kesepakatan konsensus ahli ijtihad atau mujtahid. Bukan mujadid, tapi mujtahid. Dalam memutuskan suatu hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun ketika umpamanya ini Nabi setelah wafat kemudian diteruskan oleh para sahabat, di situ kan banyak problema kehidupan tentang keagamaan, tentang sosial, tentang budaya, tentang ekonomi. Itu terus berubah sampai hari ini. Itu perlu ada seorang mujtahid, ada orang yang memikirkan tentang itu. Nah, makanya itulah namanya ijma, kesepakatan ulama. Ya, jadi kalau bapak-bapak pernah belajar di pesantren, belajar di perguruan tinggi jurusan tafsir hadis atau jurusan hukum, itu ada ijma pardi, ada ijma jama'i, ada ijma perosorangan, ada ijma secara kolektif. Ya, jadi dikumpulkan orang-orang, kemudian memberikan satu masalah, bagaimana nih hukum ini terhadap ini, maka munculkanlah satu kesepakatan. Oh, ini betul ijma ulama.
Itu ijma. Ini sekali lagi, ijma merupakan salah satu sumber hukum yang ketiga. Qiyas. Keempat. Qiyas adalah mempersamakan, menganalogikan masalah baru dengan hukum atau yang dengan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang banyak kan hal-hal yang baru. Contoh seperti narkoba. Narkoba itu kan kalau dimakan oleh orang itu menjadi pusing, menjadi mabuk. Tapi Al-Quran tidak bicarakan tentang masalah narkoba, tapi bicarakan tentang masalah khamar. Disitulah bagaimana elatnya itu ada. Oh, ini sama, dianalogikanlah. Maka yang seluruh masalah-masalah yang memabukkan adalah haram hukumnya. Karena apa? Menganalogikan dengan ayat-ayat yang tentang khamar. Begitu contoh kecil saja ya tentang masalah. Itulah yang namanya qiyas. Banyak sang dikias-kias dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tataran metodologi ijtihad ormas Islam. Pertama, Nahdlatul Ulama NU memiliki badan atau cara berijtihadnya untuk memecahkan persoalan adalah LBM, Lembaga Bathul Masail. Lembaga Bathul Masail ini biasanya dilakukan pada saat pada saat muktamar NU. Jadi di muktamar Nahdlatul Ulama itu ada satu waktu, ada satu ruang dan waktu dijadikan untuk membahas masalah-masalah. Jadi Bathul Masail juga membahas masalah kenegaraan, masalah sosial, masalah khilafiyah, masalah ibadah dan sebagainya, itu dibicarakan di situ. Bathul Masail. Nah, biasanya nih dari PBNU ya, itu memberikan, kalau mau sekarang tahun 2025 mau ada muktamar. Maka tahun 2004 ini PBNU di bidang LBM-nya memberikan surat kepada LBNU yang ada di Jawa, tingkat provinsi dan tingkat kota, menyebarkan nih yang akan dibahas nanti pada saat muktamar ini materinya, tolong dibahas dulu sebelum dibahas di muktamar. Maka semuanya membahas masing-masing. Ada yang di pesantren, ada yang di PBN, di kantor NU, begitu dibahas dulu. Kayak gitu caranya itu. Dan maaf yang sekarang ya saya tahu sedikit ya tentang itu, yang selalu bicara tentang LBM ini yang hidup itu Provinsi Jawa Timur, terutama di pesantren Tambak Beras dan Jombang. Selalu tiap hari itu ada tentang diskusi-diskusi tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang keumatan. Kedua, Muhammadiyah karena punya umat, merupakan satu organisasi Islam, punya tarjih namanya. Tarjih itu banyak sekali ya, arti tarjih banyak. Ada yang mengatakan tarjih itu adalah kalau ada dua masalah, maka salah satunya akan memperkuat yang satunya. Begitu. Kemudian yang ketiga, Persis, Persatuan Islam. Dia punya wadah Dewan Hizbah. Dewan Hizbah ini tingkat pusat ada. Ini bahkan didirikan sama ya, seperti begitu lahir Dewan Hizbah, Persis, lahir Nahdlatul Ulama, lahir Muhammadiyah, tidak lama seterusnya kemudian lahirlah yang namanya lembaga-lembaga ini. Seperti ini hampir saya lihat dalam sejarah itu di sekitar tahun 1925-an. Lahirnya ini semua lembaga-lembaga ini sesuai dengan lahirnya organisasi ini. Dan yang keempat yaitu MUI yang kita hari ini bisa berkumpul, yaitu punya Dewan Fatwa. Ini untuk sharing dengan bapak-bapak gimana nih agar supaya nanti kita bagaimana nih ijtihad mereka ini ya
Oke, kita sekarang buka. Lembaga Basul Masail adalah sebagai forum resmi yang bertugas mengkaji terhadap masalah-masalah keagamaan. Itu tugasnya. Di LBNU ini baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota, tugasnya adalah sebagai forum resmi untuk mengkaji terhadap masalah-masalah keagamaan. Di antaranya yang dikaji oleh LBM. Pertama, mengkaji masailul diniyah, masalah keagamaan. Banyak. Keagamaan itu kan terus-terusan seorang tuh berlomba-lomba gimana dan sebagainya, mencari hukumnya. Makin hari perubahan-perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan perilaku, itu memerlukan bagaimana diputuskan secara keagamaan. Banyak sekali ya. Jadi orang-orang LBM ini benar-benar orang yang berpintar. Bukan hanya pintar agama, tapi harus pintar ekonomi, pintar teknologi, pintar sosial, dan lain sebagainya yang mendukung terhadap terbentuknya sebuah fatwa yang akan dikeluarkan oleh LBM. Kedua, mengkaji masalah fikih. Ini masa-masa fikih kan sekarang kan udah muncul nih. Fikih. Maaf, kemarin saya dapat informasi katanya bahwa ada yang mengusulkan bahwa kuburan itu, satu kuburan itu bisa diisi oleh 3. Jadi ada kuburan yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 itu dalamnya 2,5 meter. Tingkat 2, 2 meter. Tingkat 3, 1,5 meter. Dibawa ke MUI pusat. Karena dengan alasan Kota Bandung terutama kan sudah susah tuh lahan. Lahan kan udah susah sekali untuk meninggal. Bahkan kita bayar 600.000, bahkan 1 juta bayar. Maka salah satu begitu, bawa ke sana, kemudian dikaji oleh Dewan Fatwa MUI pusat. Apakah boleh atau tidak? Nah, tapi ternyata memang belum diputuskan. Sebab apa? Harus melihat dulu kondisi sekarang. Memang saya lihat waktu saya ke Mesir, kemudian juga di Arab Saudi, itu kan kalau ada mayat-mayat itu yang sudah 6 bulan, picun, keruk, picun. Tapi kalau di Indonesia itu kan secara budaya kan belum bisa di Indonesia secara budaya, karena kita masih menggunakan ada satu istilah, ada jarah kubur, ada ziarah kan kita. Nah, ini persoalannya. Jadi belum, kalau yang saya dengar itu belum diputuskan, tapi ada orang yang, nah itu kan masalah fikih, ya masalah fikih. Kemudian mengkaji masalah-masalah khilafiyah, ada khilafiyah dan sebagainya kan. Nah ini kalau ada kita lihat. Ini beda, kenapa beda dalam istibat hukumnya dan sebagainya. Itu bagaimana tadi, nanti istibatnya bagaimana. Nanti saya akan terangkan. Tiap organisasi bagaimana istibat ahkamnya itu bagaimana. Ijtihadnya itu bagaimana. Sehingga nanti ada beda hasil. Kemudian LBM ini merespon dan memberikan jawaban atas problema yang muncul di masyarakat. Jadi ada orang-orang yang tadi ya, pokoknya ada yang gelisah tentang masalah, dia tulis secara proposal, kemudian diajukan ke LBM, dikaji oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu diantaranya tugas daripada lembaga Basul Masail. Pertama, mengkaji masalah diniyah. Kedua, masalah fikih. Ketiga, mengkaji masalah khilafiyah. Dan yang keempat, merespon terhadap problem-problem yang ada. Lanjut, kemudian selanjutnya metode ijtihad lembaga Basul. Ini metode ijtihadnya nih. Metode ijtihadnya orang Nahdlatul Ulama, orang LBM ini diantaranya. Pertama, metode qauli. Qauli itu pendapat.
menghimpun, membahas masalah yang dihadapi, memecahkan masalah dengan mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dan madhab 4. Oleh karena itu, umpamanya nanti kalau biasanya di LBM itu kitab-kitab fikih itu banyak sekali yang sudah muktabaroh. Ya, ada masalah dibuka. Menurut madhab ini bagaimana? Menurut madhab terus dibuka, dikaji, dibaca, terus dikaji, nanti menghasilkan. Itu kauli. Itu yang adalah metode yang paling mudah. Sebab kita hanya melihat hasil-hasil daripada madhab yang sudah ada, pendapat yang sudah ada dalam kitab-kitab. Dengan merujuk langsung pada bunyi teks. Teksnya bagaimana nih? Udah aja itu aja dipakai, ditulis, udah itu. Oh ininya masalahnya, udah. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah baku dalam ruang lingkup yang dimaksud dengan yang tadi itu. Yang kedua, metode kauli. Maaf, ini ada kauli ya. Saya agak salah nih. Nah, ini kedua. Yang kedua, metode ilhaqi, dialog, analogi. Jadi kalau ada masalah, ketika nanti di basul masalah itu tidak terjawab oleh qauli, baru kepada ilhaqi. Apa ilhaqi? Adalah menyamakan hukum suatu kasus yang belum terjawab ketetapan hukumnya oleh kitab-kitab al-mu'tabar seperti dalam Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Ya'ut-Talibin, Fathul Wahhab, Syarah Muhadab, dan lain-lain. Oh, ini artinya apa? Baru artinya tuh dijawab oleh ini, ya, kasus-kasus tersebut. Kitab-kitab yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau tadi menyamakan hukum suatu hukum belum terjawab ketetapan hukumnya oleh kitab mu'tabar, nah ini maka harus ada analog. Kemudian yang ketiga, metode ijtihad basul masail. Tiga, metode manhaj bermadhab. Qauli tidak terjawab, ilhaqi tidak terjawab, baru kepada manhaj bermadhab. Ada suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh lembaga masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penutup hukum yang disukai oleh para madhab. Jadi memutuskannya itu mencari bagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, cara berpikirnya bagaimana, cara metodologinya bagaimana, itu yang dilihat. Jadi cara berpikirnya beliau, cara berpikir bermadhab itu bagaimana. Nah, oleh karena itu di sini muncullah ada istilah ini, qawaidul fiqhiyah. Jadi para imam-imam madhab itu sangat memahami tentang qawaidul fiqhiyah. Kita kenalkan dalam kitab-kitab usul fikih. Ada kitab fikih itu ada 5 kan, itu ini sebetulnya banyak, tapi ini yang termasuk ini. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya, kan gitu. Bagaimana niat? Contoh kecil, contoh yang sangat sederhana. Kenapa kita dalam lingkungan Nahdlatul Ulama NU itu sholat harus pakai niat? Kenapa? Kalau Quran membicarakan bahwa apabila kita ingin sholat itu cuma 4. Idza kuntum ila sholat faghsilu wujuhakum, membasuh muka, satu kan? Wa aydiyakum ila marafiq, kedua tangan sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, kemudian membasuh atau menyapu kepala atau rambut, kemudian membasuh ilar juga air ka'bain, kaki sampai kepada mata kaki. Itu 4. Tapi kenapa
pemikir-pemikir ulama madhab itu cuma 6 rukun wudu. Karena apa? Al umuru bimaqasidah. Semua perbuatan tergantung kepada niatnya. Mengambil salah satu hadis, innamal a'malu binniyat. Jadilah rukun. Rukun pertama, niat. Niat dipakai oleh semua, tapi ada niat yang zahar, ada niat yang khafi. Mangga. Muhammadiyah, Persis, NU, Fatwa MUI, semua juga pakai niat. Tapi ada tadi caranya, ada yang zahar, ada yang khafi. Itu implementasinya di lapangnya begitu. Lalu yang keenam apa? Daripada tadi bahwa rukun wudu itu ada 4, Al-Quran mengatakan 4, tapi madhab mengatakan 6. Satu lagi ada tertib. Melihatnya dari mana melihatnya? Dari urutan Qur'annya. Kan pertama kan Al-Quran mengatakan kalau kita ingin wudu bersihkanlah wajah pertama. Itu kan tertib. Yang kedua tangan, tertib kan? Yang ketiga kepala, yang keempat kaki, itu tertib. Maka dimasukkanlah jadi rukun, harus tertib. Itu contoh salah satu ijtihad ulama para madhab. Bahkan ada bertanya begini, Pak, bagaimana kalau kita wudu begini katanya? Ketika kita wudu nih, saat saya teh di dia teh, saat itu ayah, waduh kumaya, lompat ka itu, namanya wungkul, terus badai abdas namanya wungkul, terus badai karena pandangan anak, tuh ayah lompat ka itu, terus itu tuh ayah disai ku mana-mana, cenah ayah manggeus ieu heula, kaki heula geus kayak gampang lumahin mas, tapi itu kan tidak tertib. Namun imam sampai itu para macam susah ya mah, dan tertib teh. Itu kasus itu terjadi Pak. Coba kalau terjadi gempa bumi kan bagaimana kepanikan orang. Wudu, sion dia. Ya kan dia sion itu, sion kan panik. Maka perlu itulah tertib ya. Ini contoh yang sangat sederhana. Kemudian al-yaqinu la yazal bisak. Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan. Jadi yakin terus pertama. Contoh bapak ketika sholat, da kepuntan keur malaweuh meureun, Allahu Akbar. Ieu teh geus 4 rakaat, 3 rakaat atau 2 rakaat ieu teh. Aduh, bingung kan? Maka mana ya bapak pilih dengan hati. Oh iya mah anu namanya 2 rakaat etan cek bener cepeng. Keyakinan ulah sakna. Eta udah kada cepeng. Ya, pemiurang di tepan gitu. Kadang-kadang mau punten, kadang-kadang orang ada. Tapi ya abdi osok gitu kan. Gimana ya? Nah, kok malah salat Isya gitu kan. Jadi imam malaweung. Itu kumaha ieu tilu atau 4 ya teh kan gitu. Begitu ya. Kalau kemudian al-musabaqatu tajribus taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi kesulitan itu pasti akan bertangkan tentang kemudahan. Kemudian yang kelima, ad-darura yazalu, bahaya harus disingkirkan. Kemudian yang kelima, al-adah muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Ya ini pemitras-terasan mah Pak, kebiasaan itu jadi hukum. Ya, punten ayeuna seperti orang suka ngabuli we jelema dina medsos, terus-terusan jadi hukum. Kumaha tah memecahkan masalah eta? Cek sim kuring mah punten-puntennya itu sedikit yang menyimpang. Medsos itu sudah menyimpang kepada namimah, adu domba. Sudah menyungguh kepada provokasi. So, ya masalah jutaan kan berpendapat teh. Sudah namimah. Contoh pemirsa punten ya, seperti Gus Miftah. Dihujat habis-habisan. Saya bukan pembela Gus Miftah, tapi Gus Miftah itu sebagai pendakwah kan. Kita harus tahu kan ketika di lapangan itu bagaimana sih? Ketika sudah dakwah, kan tidak tahu nih lapangnya sebagaimana lapang dakwah itu. Ya,
Tapi katanya sih Gus Ipul ada hubungannya dengan politik karena dia sudah menjadi kabinet biasa lah, digoreng. Karena udah jadi kabinet kan sudah jadi biasa itu sudah kabinet. Atau jadi kabinet itu mah biasa-biasa, jempling-jempling. Jadi itu mah kalau menurut saya itu mah sudah masuk kepada tataran politik ya. Nah, ini sikap bermadhab dalam Basu Masail alasannya satu. Kenapa orang Nahdlatul Ulama, orang NU itu bermadhab? Pertama, transmisi keilmuan tidak boleh putus. Mata rantai keilmuannya harus menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa kita harus bermadhab. Kenapa? Jangan sampai putus keilmuan terutama tentang keagamaan. Yang kedua, bermadhab ini mengacu kepada 4 madhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sebagai amanah. Ini amanat. Amanah daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ditulis dalam ADART NU. Sebagai bentuk penghormatan dan sangat menghormati keilmuan ulama masa lalu yang banyak dijadikan rujukan. Jadi keilmuannya yang masa rujukan sampai sini ya. Jadi kita menghormati para ulama-ulama yang telah membuat yang telah beristihad habis-habisan dalam bidang fikih, kita hormati. Itu alasan kenapa di NU itu menggunakan tentang masalah bermadhab untuk menghormati para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, transmisi keilmuan tidak boleh putus mata rantainya, keilmuannya harus menyambung kepada Rasulullah SAW. Itu alasannya ya. Kemudian Basul Masail lebih memilih melewati pendapat madhab dengan pertimbangan jalinan mata rantai keilmuan sanad dengan menggunakan kaidah usul fikih al-mukhafafatu ala qadimus salih wal hadits aslah, memelihara hal-hal yang lama atau tradisi yang bagus serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik. Ini alasannya ya tentang masalah kenapa LBM menggunakan dulu tentang pendapat-pendapat madhab. Sekarang kita lanjut kepada Muhammadiyah. Mohon maaf ya kalau ada bapak-bapak dari Muhammadiyah, mohon maaf. Ini mohon maaf ya. Ya karena yang saya dapat ini. Muhammadiyah punya lembaga tarjih. Diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam yang membuat unsur-unsur satu, semangat Al-Quran dan As-Sunnah lebih didahulukan daripada kesesatan. Ini semangat. Orang Muhammadiyah semangat sekali dalam semangat Al-Quran yang didahulukan. Yang kedua, semangat gerakan dakwah tentang amar ma'ruf nahi munkar, tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian semangat tajdid di bidang muamalah, toleran bahwa putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, boleh dikritik, mencari yang lebih baik. Terbuka artinya segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Itu terbuka, Muhammadiyah itu terbuka, silakan kritik, tapi nanti artinya untuk memperbaikan ke depan. Jadi saya lebih senang bahwa tarjih ini pengertiannya. Sikap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam yang memuat unsur-unsur ini. Itu lebih dinamis pemikiran ini. Semangat pemahaman agama yang menjadi karakter pemikiran Islam. Pemikir ya kan, jadi sekarang dari intelektual muda Muhammadiyah itu kan seorang melahirkan intelek muda yang luar biasa. Mohon maaf, di kabinet Prabowo itu ada 25 orang Muhammadiyah. Sejak menteri dan wakil menteri 25 orang. NU 7, Persis seorang, orang Bandung, Ajeng Apip ya, Apip seorang, wakil Nikbud. Nanti 7 atunya. Nah, Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Tidak. Jadi
langsung kepada semangat tentang. Saya hanya sepakat pada beliau untuk menyampaikan itu kurang lebih 15 menit. Proses ya. Dan mungkin juga nanti panitia bisa untuk disampaikan juga untuk peserta ya. Ini sangat penting kali ini. Kalau boleh ada kopinya disampaikan kepada peserta supaya nanti di lapangan bisa disampaikan kepada peserta yang lain. Ya. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan yang tadi belum selesai ya tentang metode ijtihad tarjih ini. Yaitu pertama, saya ulangi sedikit. Tarjih ini mengutamakan Al-Quran, As-Sunnah yang as-shahihah. Kedua, memutuskan keputusan dengan musyawarah. Ketiga, tidak mengikat diri pada suatu madhab. Tetapi, nah ini harus ada tetapinya. Walaupun Muhammadiyah itu tidak mengikat ke satu madhab, tetapi pendapat-pendapat madhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Jadi mereka juga membaca kitab-kitab Al-Mu'tabaroh itu dibaca oleh mereka. Hanya tidak dijadikan satu sumber, tapi dijadikan untuk bahan pertimbangan. Apabila umpamanya ada persoalan-persoalan yang agak sedikit rumit, begitu ada membuka kitab, ya itu dijadikan pertimbangan. Ya, itu Muhammadiyah memegang terhadap kitab-kitab yang Mu'tabaroh. Keempat, di dalam masalah akidah hanya digunakan dalil-dalil yang mutawatir. Di masalah akidah itu beliau orang-orang tarjih ini yang mutawatir aja, artinya yang betul-betul sampai ke Rasul tentang masalah akidah. Tidak umpamanya hal-hal yang umpamanya ada hadis ahad, ada hadis umpamanya munqati tidak dipakai, tapi yang mutawatir yang dipakai. Kenapa masalah akidah mah? Kan itu riskan ya akidah itu ya, riskan. Harus benar-benar memakai qul huwallahu ahad itu benar-benar. 5, tidak menolak ijma sahabat sebagai dasar suatu keputusan. Jikalau umpamanya ini ada ijma sahabat, apabila ketika mereka Dewan Tarjih ini melihat ada suatu masalah kemudian belum terputuskan, begitu beliau membaca berbagai referensi, di situ umpamanya ada tentang ijma sahabat dipakai. Yang keenam, penetapan 3 metode ijtihad ini, pertama ada yang dipakai oleh tarjih. Yang pertama adalah metode bayani, dipakai dalam rangka menetapkan hukum dari nas teks dengan menggunakan dasar-dasar tafsir. Jadi ketika umpamanya ada satu ayat Quran, kemudian teksnya bagaimana, dilihat berbagai tafsir. Apakah ini ayat tafsir ini tentang hubungannya dengan tafsir tafsir sufi, atau tafsir ilmi, atau tafsir umpamanya fiqhi dan sebagainya. Mungkin bapak-bapak pernah lihat ya, ada satu kumpulan tafsir yang namanya tafsir yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Di situ lengkap, tafsir apapun ada di situ. Jadi ketika punya ada satu ayat Quran ditafsirkan, berbagai tafsir ada di sana. Ya, oleh karena itu ini dipakai oleh madhab tarjih menggunakan teksnya itu dengan dasar-dasar tafsir. Kemudian metode kiasi digunakan juga dalam rangka untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam nas dengan memperhatikan kesamaan ilat. Jadi kias tadi yang disampaikan bahwa kias adalah merupakan salah satu sumber hukum yang keempat, itu digunakan
dalam rangka mencari alatnya. Kalau alatnya umpamanya kesamaannya, itu dipakai. Ya. Kemudian ada metode istislah digunakan untuk menetapkan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam nas. Artinya mencari juga tentang istilah ini. Nah, ini diantaranya yang digunakan oleh metode tarjih. Sekarang kita masuk ke persis, ke Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis memiliki satu wadah yang namanya Dewan Hizbah. Dewan Hizbah ini berfungsi membahas perkembangan pemikiran Islam dan lebih terfokus kepada perkembangan masalah hukum Islam. Jadi dua. Pertama, pemikiran-pemikiran Islam. Yang kedua, terfokus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Itu Dewan Hizbah. Dikaji oleh para ulama-ulama yang ada di sana. Ya. Nah, di sini Dewan Hizbah ini, hadis ini yang dijadikan satu sesuatu yang betul-betul istimewa oleh mereka, oleh Dewan Hizbah. Hadis dapat dijadikan hujah dalam menentukan suatu hukum dan dapat berfungsi seperti Al-Quran dalam menentukan halal, haram, wajib dan sunnah. Kalau bapak-bapak lihat itu yang dipakai oleh Dewan Hizbah ini hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Kenapa? Bulughul Maram adalah hampir semuanya hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah fikih. Jadi kalau fikih tentang hadis itu dalam Bulughul Maram. Kemudian juga ada fikih sunnah, ya, dipakai. Jadi tidak langsung kepada kitab-kitab hasil daripada ijtihad para ulama yang 4 tadi, tapi Dewan Hizbah lebih senang melihat terhadap fikih-fikih yang terdapat di dalam hadis. Ya, itu. Yang kedua, beristidlal dengan hadis yang di dalamnya disebutkan kaidah-kaidah yang diterima dan yang tidak diterima oleh Dewan Hizbah dan menentukan kualitas hadis untuk sebuah keputusan. Saya jurusan tafsir hadis di sarjana waktu kalau dulu kan di IAIN saya jurusan tafsir hadis. Jadi belajar bagaimana cara mentarjih. Kalau kita ingin mentarjih hadis, itu ada 5 kitab yang harus kita kuasai. Pertama, kitab Tahdzibut Tahdzib karangan Abu Jahroh. Di situ dijelaskan kalau Tahdzibut Tahdzib itu nama Abu Hurairah di sana itu ada 500 Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah yang mana yang dalam hadis itu dicari. Bagaimana cara mencarinya? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Di mana belajarnya? Di mana rumahnya? Itu diteliti. Itu dalam kitab Abu Jahroh itu dalam Tahdzibut Tahdzib. Yang kedua Tadribul Kamal. Kemudian ada Tadribul Rawi. Nah, itu dalam rangka mencari kita hadis, apakah hadis ini termasuk hadis sahih, hadis dhaif, hadis mursal dan sebagainya. Dulu saya waktu di bukan tesisnya S1 skripsi. Kalau saya dulu bukan skripsi, bukan S1, jadi sudah masih doktoranes. Jadi ada BA ya 3 tahun. Kemudian ada masuk dari BA kepada doktoral namanya. Itu juga 3 tahun. Nah, waktu skripsi saya itu dulu menjelaskan tentang la nikaha illa biwaliyin. Tidak bisa nikah tanpa wali, kan gitu. Ini terjadi waktu di IAIN dulu sekitar tahun 80, ada mahasiswa yang nikah tanpa wali. Geger. Se-IAIN geger waktu itu. Waktu itu rektornya itu Pak Ojo yang dari Majalengka itu. Geger semua. Kemudian almarhum Pak Ahok Taufikullah
menyuruh kepada saya tolong carikan teliti itu hadis ini. La nikah belin itu sampai ini kan sudah jelas-jelas apakah ini termasuk hadis doif, hadis hasan, atau hadis sahih. Saya teliti sampai 2 tahun itu neliti itu. Saya beli dulu kitab dari Mekah. Kan tadi itu ya harus ada Tadhibul Kamal, Minjalul I'tidal, kemudian sumber-sumber hadis. Semua kutubus sitah saya beli. Diambil dari sumbernya, bener nggak ini? Sampai Mustadrak Al-Hakim saya punya. Saya teliti terus-terusan, ternyata ada satu dalil mengatakan begini, apabila matan hadis satu, kemudian ada banyak musyahadahnya, banyak syahidnya, itu bisa naik derajatnya di sahih. Kenapa orang itu mengatakan itu tidak hadis doib? Hadis doib mah tong dipakai. Mata orang kawin ge pek teu naon teu pakai wali oge. Kan doib hadisna. Kata mereka mahasiswa itu waktu itu. Kemudian saya teliti itu hadisnya hasan. Kalau hasan boleh pakai hujah. Berarti kita nikah tanpa itu tidak sah. Baik, di derajatnya itu bisa naik. Hadis dari doib jadi hadis hasan karena banyak syahid dan mutaba'ah istilahnya. Banyak matan-matan hadis dari berbagai kitab tersebut mendukung terhadap adanya hadis itu. Baik dukung materinya, kemudian rijalnya maupun sanadnya banyak sekali. Maka derajatnya naik jadi hasan. Mungkin suatu waktu perlu ada tahrij ya, belajar tahrij. Tahrij kita kumpulkan sedikit kitab-kitab. Biar tahu gitu. Karena tahrij itu ada istilah kha, ada istilah ta, ada bata. Kalau kha itu Bukhari. Ya, kalau ta itu Tirmidzi. Kalau ha Hakim. Kalau hadis itu satu hadis itu di situ ada kha, ta, mim. Berarti hadis ini adalah diriwayatkan oleh orang-orang itu. Itu hadis. Nah, jadi keputusan oleh Dewan Hizbah itu betul-betul diteliti dulu hadisnya, nggak sembarangan. Ihtiyat mereka itu. Ihtiyat terhadap sebuah hadis. Nah, metodologi istihad Dewan Hizbah dalam beristidlal itu adalah mencari menggunakan hadis, istilah hadis. Mencari menggunakan kan, menunjuklah. Dia menunjuk hadis untuk menjadi satu keputusan untuk istihad. Pertama, ini ada 10 dari Dewan Hizbah itu, karena Dewan Hizbah menggunakan tidak menggunakan kaidah usul fikih dipakai, kaidah fikih dipakai, tapi itu tidak jadi prioritas. Memprioritaskan Dewan Hizbah adalah memprioritaskan tentang masalah tentang kaidah hadis yang digunakan. Pertama, menggunakan hadis sahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum. Jadi kalau hadis hasan, hadis sahih boleh jadi keputusan hukum. Berarti kalau yang nama hadis doib, hadis mursal tidak dipakai. Kedua, menerima hadis-hadis doib. Nah, tapi menerima juga. Menerima hadis doib satu sama lain adalah saling menguatkan dengan catatan apabila doibnya hadis tersebut dari segi dobit hafalan, ini hafalan, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang sahih. Adapun jika doibnya dari segi ada seperti kadzab, masukkan hadis, kemudian tertuduh dusta, maka kaidah tersebut tidak dipakai. Jadi satu hadis doib, tapi saling menguatkan seperti tadi. La nikah ila biwaliyin, menurut beberapa orang itu termasuk doib, tapi banyak syahid mutaba'ahnya naik tingkatannya jadi hadis hasan, boleh pakai hujah. Lanjut, kemudian yang ketiga sekarang ya, tidak menerima hadis dhaif dapat dinamakan dalam hal keutamaan. Nah ini, jadi Dewan Hizbah mengatakan bahwa hadis-hadis dhaif itu kalau yang berbicara tentang masalah amal-amalan,
barang siapa orang yang mengamalkan la ilallah 100 kali maka dapat pahalanya sekian, itu tidak diterima. Jadi hadis-hadis yang semacam itu apa tuh fadolil amal, hadis lil fadolil amal ditolak oleh orang-orang Dewan Hizbah. Maka oleh itu tradisi keilmuan, tradisi umpamanya wiridan, baca sholawat, itu maaf di Dewan Hizbah tidak dipakai. Sebab dianggap itu hadisnya dhaif. Ya. Tetapi alasannya Dewan Hizbah katakan karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis sahih. Masih banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan amal. Jadi seolah cenah hadis-hadis anu sahih oge nama masalah amal tekudu nengan tekedan misalnya mencari hal yang doi gitu. Itu alasan. Silakan boleh saja semacam itu. Ya. Nah, oleh karena itu jangan heran tadi saya sampaikan bahwa kalau tradisi-tradisi tentang amalan-amalan di lingkungan persatuan Islam itu tidak berkembang. Karena melihat ini. Ya kita saling menghormati. Enggak apa-apa. Itu kan hasil ijtihadnya. Keempat, menerima hadis sahih sebagai tasyri', penetapan hukum. Yang mandiri sekalipun tidak merupakan bayan dari Al-Quran seperti dalam masalah akikah dan pengurusan jenazah. Jadi kalau hadis tasyri' itu hadis sahih ditetapkan sebagai bayan, ditetapkan sebagai ketetapan hukum. Walaupun mengenai masalah akikah dan pengurusan jenazah tidak ada dalam Al-Quran, tapi kalau hadisnya itu sahih dipakai. Jadi penetapan hukum oleh Dewan Hizbah. Kelima, menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut sahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut akidah ya. Jadi hadis hasan pun kalau umpamanya benar-benar menyangkut masalah akidah diterima. 6. Hadis mursal sahabi dan mauquf dihukmi farfu dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya atau dengan hadis lain yang sahih. Oleh karena itu di dalam yang saya lihat, saya banyak teman-teman dari Persatuan Islam waktu di YIN waktu kuliah dulu, wah itu mereka sangat paham sekali tentang pemahaman tentang hadis. Karena kaidah-kaidah hadis banyak sekali yang mereka pahami. Ya. Karena mereka tadi menjunjung tentang masalah hadis. 7. Hadis mursal sahabi dan mauquf bihukmil marfu dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Kemudian yang ke-8, menerima perawi yang adil, dobit daripada perawi yang cacat. Jadi lebih baik menerima para rawinya itu yang dobitun. Kalau itu kan ada beberapa gelar-gelar dalam itu kan seorang perawi hadis itu ada dobitun, ada sikotun. Banyak sekali. 9. Menerima bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semuanya dinilai adil. As-sahabat udul, sahabat itu adalah adil, diterima semua sahabat. 10. Riwayat orang tadlis. Artinya gini, orang tadlis itu seorang riwayat, dia tidak menyampaikan siapa gurunya, langsung saja gitu ya. Jadi si sanadnya itu sanad yang pertama dari guru itu ditadliskan. Disamarkan. Diterima jika apa yang diriwayatkan itu jelas menunjukkan istilah tersambung langsung seperti kata hadatsani menceritakan hadis secara langsung tanpa pelantara. Nah, di dalam hadis ini ada hadatsani, ada an. Nah, yang paling tinggi itu hadatsani. Kalau hadatsani berarti saya berbicara pada Anda langsung. Hadatsani Muhammad, hadatsani Ahmad, hadatsani Abdullah, berarti saya langsung. Beda dengan an. Kalau an berarti seperti saya di sini. Sedang seorang sahabat atau sedang bicara masalah hadis, an berarti dari kan tidak terlihat. Maka karena itu hadis yang dipakai oleh
Dewan Hizbah, yaitu hadis-hadis yang ada hadasan itu yang memang derajat tinggi, bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Menerima hadisnya langsung person antara satu dengan yang lain. Udah? Ini lagi ya. Satu lagi. Ini ekspresi sudah selesai. Enggak. Sekarang kita menuju kepada Dewan Fatwa. Nah, ini orang MUI harus tahu bagaimana orang MUI membuat sebuah fatwa. Fatwa MUI adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum dan memiliki tugas. Jadi fatwa MUI itu adalah berlaku umum. Maka oleh karena itu saya nanti ke depan ya dewan-dewan fatwa gitu, anggota-anggota fatwa dengan ketua fatwa itu harus betul mensosialisikan hasil fatwa-fatwa ijtihad MUI pusat untuk masyarakat biar tahu, karena untuk umum. Sampaikan. Sampai sekarang maaf tentang fatwa masalah ada salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejahtera. Wong astutu rahayu. Itu gimana hukumnya? Ya, harus sampaikan ke masyarakat. MUI mengatakan haram itu hukumnya. Pusat. Sebab apa? Mencampur adukan antara agama satu dengan yang lain. Setelah diteliti, yang namanya Wong itu adalah orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, salah satunya ada ketika ibadah. Kita kan sudah punya aturan ibadah lakum dinukum waliyadin. Iya, dicampur adukan lintas agama. Kebanyakan punten itu para pejabat kan. Urang mah ulah lah, jangan ikut-ikutan lah kita mah. Nah, memiliki tugas satu, menetapkan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukumnya dan dalilnya dilakukan dengan penyampaian hukum sebagaimana mestinya. Jadi ada hukum-hukum yang sudah jelas menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis, menurut Ijma, menurut Qiyas, sampaikan. Itu tugas dari MUI. Kedua, menetapkan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat khilafiyah di kalangan madhab. Maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu. Jadi kita cari titik temu dulu. Ini cari titik temu. Sampaikan mana yang lebih baik. Itu. Kemudian penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah, perbandingan dengan menggunakan kaidah usul fiqih muqarin. Jadi orang-orang yang saya lihat itu di Dewan Fatwa baik itu Jawa Barat maupun pusat itu mereka ahli fikih semua, ahli usul fikih, ahli fikih, ya, karena itu yang dikaji. 3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madhab atau ulama mutabaroh, maka didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan taklili, kiasi, istihani, ilhaqi dan sadari, serta metode manhaj yang dipedomi oleh ulama madhab. Ya, itu salah satu tugas daripada MUI. Kemudian, nah ini cara penetapannya bagaimana nih? Ijtihadnya bagaimana MUI ini? Pertama, sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah, rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan. Jadi ketika menyampaikan itu dikaji dulu. Seperti tadi saya sampaikan, ayat kuburan susun, terus kaji dulu. Hiji 2,5 meter, susun kedua 2 meter, susun ke itu sampai setengah. Kumalamun urang ke bade jarah kubur, tiluan ada dinya sakubur, hiji sarwa saliang tiluan. Ya. Nah ini harus ada dikaji dulu secara komprehensif, latar belakang, bagaimana dampak sosial dan sebagainya harus dikaji.
Kajian ini mencakup telaah atas pandangan fuqaha. Nah, seperti tadi, apakah kuburan yang susun itu, bagaimana pendapat fuqaha yang sekarang atau yang lama? Lihat dalam kitab-kitab yang al-mutabaroh. Kemudian bagaimana pendapat mujtahid masa lalu, pendapat para imam, para ulama mutabaroh, telah atas fatwa yang terkait serta pandangan ahli fikih terhadap masalah yang akan dipatwakan. Kaji dulu sebelumnya. Kemudian kajian komprehensif ini dapat melalui penugasan, pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan dipatwakan. Jadi ketua fatwa ini rapat, silakan Bapak nih tolong buatkan dulu nih ini nih masalah yang akan digulirkan. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan memperhatikan pendapat dan pandangan peserta, maka rapat menetapkan fatwa. Begitu ya cara-caranya penetapan fatwa. Ini terakhir. Ini kuncinya di sini kuncinya. Titik persamaan LBNU, Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hizbah Persis, Dewan Fatwa MUI. Satu, keempatnya terafiliasi sebagai golongan Sunni, bukan Syiah. Sekali lagi, Muhammadiyah, Persis, NU, MUI, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka akan apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, bukan Syiah. Kita bukan Syiah. Jadi tidak ada lagi kita sekarang gontok-gontokan. Karena kita satu ahli sunnah semuanya. Keempatnya, bukan ketiga. Keempatnya sepakat bahwa isi Al-Quran dan hadis sudah final, menjadi dasar hukum yang utama. Sudah final. Al-Quran hadis sudah final jadi ya oleh empat organisasi ini. Nah, saya sedikit nih bicara tokoh-tokoh NU Muhammadiyah seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah berguru pada guru yang sama. Kepada siapa? Kiai Haji Hamid Langitan, Kiai Haji Soleh Semarang. Pada saat di Mekah keduanya menimba ilmu kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan lain-lain. Jadi antara Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Mbah Hashim itu satu kobong itu, ya, satu asrama, ngobongnya sama di Kiai Langitan, kemudian berguru kepada Kiai Soleh di Semarang, di Mekah juga sama satu kobong, dengan belajar kepada Kiai Imam Nawawi Al-Bantani. Berarti kan satu, tidak ada lagi perbedaan. Nah, dari garis keturunan Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan satu garis keturunan yang sama, yaitu bertemu pada kakek buyutnya yang bernama Maulana Ishaq. Ya, beres kan? Jadi sekarang tidak lagi Imam Muhammadiyah, Imam NU, Imam Persis, Imam Fatwa MUI. Satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bukan Sunni, kita bukan Syiah. Ya, semuanya sama. Ini di sini justru saya ingin menekannya di sini sebagai innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bainakum. Jadi kita semua adalah satu saudara, walaupun berbeda organisasi, berbeda artinya berbeda madhab dan sebagainya, tapi satu tujuannya adalah untuk ukhuwah Islamiyah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada tanggung jawab karena saya ada waktu masih ada nunggu lagi, ya, ada ceramah lagi 1 jam, harus jam 1. Ya. Itu saja mungkin Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, banyak salahnya. Itu ada dari hati saya dan dari pemikiran saya dan dari hawa nafsu saya. Tapi yang benar yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca
doa majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan yang luar biasa. Ini dan tentunya yang hadir di sini ada Ibu Muhammadiyah Persis. Dan tentunya yuk kita sama-sama, kita tujuan sama tapi beda jalan ya. Jangan sampaikan nanti di lapangan Bapak Ibu ada yang perlu, yang tidak, yang lain sebagainya. Yuk kita sama-sama karena kita semua tujuannya sama untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, kami akan lagi kita doakan semoga memberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke berikutnya. Mari langsung maka.